selebrasi P5 itu. Dan di P5 itu selalu yang ditekankan kan sebenarnya kan itu tujuannya sangat berat ya Pak, karakter yang ada di situ. Ada 6 karakter yang harus tercapai gitu. Pada akhirnya kami terutama saya itu kalau di dalam kelas itu berpikir bahwa tidak lagi saya terutama tidak menuntut anak-anak untuk winter bahasa Inggris itu tidak. Karena saya menyadari anak-anak itu pada akhirnya harus, apalagi di era sekarang ya, anak-anak itu pada akhirnya harus mandiri di kehidupan mereka. Makanya 6 karakter yang susahnya itu luar biasa itu ya sebenarnya pada akhirnya anak-anak harus bisa mandiri gitu. Itu kalau menurut saya, tidak lagi egois bahwa anak-anak itu harus pandai hanya di bahasa Inggris saja. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Nanti. Oke. Ya. Kalau saya boleh tahu dari panjenengan semua, sebenarnya the final target of kurikulum Merdeka apa sih menurut panjenengan itu? Ada yang berbagi? Karena saya baru akan melaksanakan di tahun ini kurikulum Merdeka, sehingga nanti mungkin saya bisa belajar dari Bu Nafik tentang P5. Oke, target akhir dari kurikulum Merdeka itu apa? Ya, anak mandiri, artinya tidak menggantungkan nanti di kehidupan dia jangka panjangnya mereka itu tidak lagi misalnya kayak dari pekerjaan, dari kan ada beberapa sub yang mengajarkan mereka ya Pak ya. Pada akhirnya anak-anak itu tidak boleh, anak-anak itu kalau menurut saya ini harus mandiri. Mandirinya itu bisa nanti mereka itu bisa memenuhi kehidupan mereka ya itu intinya itu tanpa harus menggantungkan kepada pemerintah misalnya, bahkan diharapkan mereka dapat membuka lapangan pekerjaan misalnya dari segi misalnya temanya kalau temanya kewirausahaan, tapi yaitu kemandirian itu tentunya harus didukung. Pada akhirnya kemandirian itu harus ada sifat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada rasa untuk menolong alias gotong royong, kemudian independen ini juga harus untuk mencapai keindependen itu harus anak-anak itu harus mempunyai critical thinking sehingga mereka tidak tertinggal dengan apa itu namanya dunia luar, kemudian harus kreatif. Intinya independen ini harus sesuai dengan kehidupan abad 21 yang mana anak-anak tetap itu tadi harus berhubungan dengan Maha Esa dan lain-lain itu tadi. Mungkin seperti itu. Kemudian mereka tidak bisa bersaing lah dengan critical thinking, itu bisa bersaing dengan Jepang, dengan Amerika dan yang lain-lain. cuma tetap mengedepankan kepada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kalau misalkan yang di tingkat MA ada tambahan profil pelajar rahmatan alamin. Sebenarnya sama aja kan Pak, itu cuma bahasanya aja. Iya. Bahasa Arab yang dipakai. Nah, kita bermain sedikit ini, Bapak Ibu. Ya. Di kurikulum Merdeka kan kita ingin bahwa anak-anak kita nanti bisa menjadi problem solver. Iya. Dia bisa menjadi pemberi solusi, ya, solutif, bukan selotif. Oke. Dengan garis di open slide, kemudian dengan garis
Ini yang sudah masuk ini nabrak. Jawabannya sih betul. Oh alah, Iya. kawan ini ya. Ini kalau kita mau menggunakan ini di kelas, timernya bisa kita setting, kita mau 30 detik, 1 menit atau 30 menit ya. Oke ya, kita tutup. Oh belum, oke. Ini kalau jenengan mau menerapkan di kelas, mungkin yang di kelas untuk ice breaking mungkin tingkat kesulitannya bisa agak sedikit dinaikkan. Pak, ini cocok kalau untuk anak-anak yang gaya belajarnya tuh kinestetik. Ya, kinestetik bisa, untuk yang visual juga bisa. Auditor yang nggak masuk. Ini sebenarnya ada musiknya ya untuk agar tidak terlalu vakum ya. Oke ya, kita tutup jawabannya. Nah, sekarang kita bisa lihat 4 gambar ini. Ya. Write one word for the pictures. Ya. Tapi bukan laundry ya, mani aja. Ini kalau misalkan kita arahkan ke tag-nya mau kita buat tag apa ini, Bapak Ibu? Report. Ada lagi? Descriptive. Procedure. Exposition. Tergantung bagaimana kita ingin mengarahkan anak-anak kita untuk, kalau misalkan kita buat dialog, is it possible? Yeah. What kind of topic? Yeah. Recycling. Trash bank. What else? Okay, crafts. Useful thing. What is it? Saya masih abstrak. Usefulnya kan masih abstrak. Kira-kira apa, Pak? Pencil box. Else? Ya.
Back, okay, it's very possible. Chair for the wheels. Okay, chairs. Nah, kalau di tahapannya modul ajar tadi, ini masuk di mana? Upper persepsi. Selain upper persepsi mungkin agak lebih. Di elemennya masuk mana? Kalau misalkan dengan gambar ini, elemen yang bisa kita masukkan, elemennya apa? Menulis, memirsa, ya. Yang tidak bisa kan menyimak, iya. Oke, masih ada jawaban lagi yang mau dimasukkan? Recycle ini yang paling besar, berarti ini yang paling banyak pemilihnya. Are they a problem for you? Okay, we give you 3 options. Ada yang ragu-ragu ini. Kalau profil pelajar Pancasila yang bisa kita masukkan dengan dengan gambar tadi, kita bisa masukkan kemana? Kreatif, critical thinking, ya. Oke ya, saya tutup jawabannya. Kalau ini untuk yang pertanyaan berikutnya, kalau tadi bisa jadi sampah yang ada itu sebagai sebuah masalah, bisa jadi tidak, dan bisa jadi antara keduanya. Nah, why? We can make money. Pokoknya semua harus jadi diri. Because I am on this one. Tapi bukan berupa materialisme ya. Oh bukan. Itu kreativitas yang menghasilkan. Oke, thank you.
I answered yes because our country doesn't have a good management for excessive trust yet. Make us creative to add income. Pak Koyum ini. Pak Koyum nama ibu ini. Pak. Oh. Ini. I can use that for painting aquarium, or I can give it to late atau lain-lain. Yes, apabila tidak bisa memanfaatkan. For me, if it can be processed well, it can be beneficial and make an impact. But if it's not, it will give a bad impact. Ini berarti jawabannya yang ragu-ragu ini. Atau mungkin mencari aman. Okay, I close the answer. Kita masukkan ke slide. What will you do if you find them surrounding you? Write your steps. Yeah. Kalau di sekitar kita pasti ada sampah gitu. What will we do if we find rubbish? Kita ada 25 yang masuk di class point ini. Nanti kita lihat jawabannya ada berapa dan kita ingin tahu yang tidak menjawab siapa. Collect first, think later. Collect, short, pack, sell. Nah, ini yang sama dengan Budiah tadi ini ya. First, I will sort them first. Second, I will sell them. Collect them spirit by the categories. If available, throw them to the nearest trash bin. Kalau yang ada bank sampahnya, alhamdulillah. Kita nabung sampah dapat apa tadi Budi ya? Dapat duit ya? Nabung sampah. Untuk yang ada bank sampahnya di sekitar kita, misalkan ada bank sampah, alhamdulillah. Ya. Iya.
kita lihat yang belum menjawab. Ini di kelas real kita ada nggak yang seperti itu? Ada ya? Pasti ada anak-anak kita yang tidak mau menjawab. Ya. Lah dengan ini kita bisa cek. Sepak, entah pak, ini Sky ini nama the real name or nickname? Real name. Nah, Bu takutnya belum mendarat. Oh, yes. Oke, kita ada 4 orang yang belum jawab. Nah, dengan cara seperti ini kita juga kadang anak-anak didik kita kalau misalkan diizinkan untuk memakai gawai di dalam kelas, mereka kadang lepas dari pengawasan kita. Nah, mungkin dengan cara seperti ini kita bisa melihat, bisa mengetahui siapa yang belum. Ya. Ya, ternyata kan kita masih sama dengan anak-anak didik kita. Bukan menjustifikasi, tapi bicara fakta. Ya, makasih ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan baik bermasalah atau bukan tidak menjadi masalah sampah itu, kira-kira bagaimana kita bisa mengajak orang lain, ya, kalau misalkan kita mau menggunakan dengan video, dengan audio atau dengan menggunakan multi moda, ya. Jenengan pilih salah satu, terus nanti kira-kira mau seperti apa kira-kira? Ini tadi mungkin yang di sebagian belum kita masukkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kita masih terpaku kepada satu produk, ya, satu proyek. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak didik kita, misalkan mereka yang suka gambar, suka membuat video atau mungkin suka. Nah, kalau yang berkinestetik, kira-kira kita mau bikin apa untuk mereka itu yang pas? mungkin Drama atau main gitu ya. Iya. Sementara kan ada anak-anak didik kita yang mungkin tidak berani atau mungkin tidak memiliki keberanian yang besar untuk tampil di depan menulis. Nah, bisa kita berikan mungkin kalau di kelas 12 ada materi caption mungkin ya. Nah, mereka kita minta untuk membuat poster juga bisa.
Cek. Oke. Kita ingin tahu lihat kalau misalkan kita membuat video itu kira-kira langkah-langkah yang harus kita lakukan bagaimana? Kuliah mana kuliah? Cek. Kuliah. Nah, ini yang jelas kelas 1 kesulitan kalau tidak hafal mahasiswanya. Mencari murid. Tidak ada yang mengalami. Muridnya pindah karo. Ada yang seperti itu, Bun. Muridnya sudah tidak ada, nilainya masih ada. Kan? Bedanya dadak soalnya. Oke. Jadi ini untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan tugas yang berbeda. Apakah mereka mau memilih menggunakan video atau menggunakan audio saja atau mungkin menggunakan gambar ya, atau mungkin media yang lain. Kalau saya bikin video itu saya bikin based on learning project. Pak, dalam Google Classroom ini biasanya ada fasilitas yang namanya AI. Nggih. Istilahnya Nggih. akhirnya bisa membuat AI. Tolong buatkan soal misalnya comparison degree sampai lima gitu. Apakah bisa itu diterapkan gitu? Oh gitu. Itu berarti P5 kan berhasil. Iya, gitu. Mencari solusi. Iya, seperti itu. Yang saya ikuti itu kayak Oke, kita coba dulu. Semoga aja bisa ini. Pemain perasaan. Ini misalkan sesuatu yang komparatif degree nggih. BTW ini enggak ada. Seperti ini kan kirim. Tapi ini bisa kita bisa pilih apakah menggunakan multiple choice atau easy. Ya. Kita Pak, ini solutifnya. Ini kira-kira jawabannya apa ini? A or B? A. Karena yang dikomparekan. Nah, ini di sini kita harus jeli karena jawaban yang
diberikan tidak selalu. Pak, tapi bikin soal kayak gini kayaknya udah nggak boleh deh Pak. Itu kan harus based on text, nggak ada teksnya. Ya karena kita tidak ini hanya sebagai example-nya dari yang komparatif. Kalau misalkan kita memberikan bacaan, ya tidak akan membuat soal dari bacaan yang ada. Instruksinya aja Bu Nabi. Oke. Minta teks dan tanya Ah. aja. Kalau bisa koreksinya. Koleksinya. Kalian koreksinya itu pekerjaan guru yang paling menyebalkan. Oke, tes. Saya mau tuliskan satu kata untuk kegiatan yang diadakan oleh Prodi Bahasa Inggris UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kalau yang terakhir ini 3BM kita masuk di mana? Refleksi. Saya mohon maaf tidak terlalu memberikan banyak teori karena yang ada di hadapan saya jauh lebih menguasai materi daripada saya. Saya hanya belajar dari panjenengan semua. Ini ada yang escape from the class ini. Tadi 25, sekarang 24. Karena saya dari PBI saya merasa tidak pas mengalami Oh, respon iya. ini. Oke ya, kita tutup jawaban dan the last slide. Send your best pics. Oke. Silakan dikirimkan gambar terbaiknya.
Untuk pembelajaran ini bisa kita lakukan juga untuk mengirim audio dan video kalau kita ingin memberikan tugas ke anak-anak, ya. Sekali lagi terima kasih ya, untuk thanks for your attention. Ya, kasihkan ini biasanya guru kalau terlalu asik aja. Jatah waktunya lebih. Sekali lagi saya mohon maaf, semoga masih ada hal yang bisa kita terapkan di pembelajaran kita. Ya, jadi tetap dari modul ajar yang sudah kita buat, kita sesuaikan dengan aturan yang ada, tapi kita jangan lupa tujuan akhir kita adalah bagaimana anak-anak bisa belajar mandiri tanpa panduan kita. Itu. Dan yang jauh lebih penting, anak-anak tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini dibuka sesi tanya jawab. Monggo kepada ibu bapak sekalian yang ingin mengutarakan keluh kesahnya, mencari solusi yang solutif, bukan solutif. Monggo bisa respect terlebih dahulu. Tidak ada. Uji audio. Baik. Sama aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini sekedar sharing ya Pak. Sekalian pertanyaan juga. Untuk menentukan kelompok di dalam kegiatan pembelajaran itu lebih baik kelompoknya peserta didiknya memilih kelompok sendiri atau lebih baik berhitung nomor misalkan seperti itu. Soalnya kasus yang saya hadapi itu ada peserta didik yang dia merasa pintar dan sukanya bersama kelompok anak-anak itu aja. Tetapi ketika saya minta untuk bergabung dengan kelompok lain, dia masih merasa kayak menggerutu seperti itu. Nah, lebih baiknya peserta didik itu memilih kelompoknya sendiri atau berhitung. Terima kasih. Oke, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan solusi. Ada kenyamanan kalau Sampai ke pinggir, biasanya seperti itu. Cuma nanti kan kalau misalkan kita full terapkan kayaknya P5-nya kita mungkin ada beberapa yang missing. Oke, monggo Bu. Saya punya pengalaman yang sama Bu. Sebetulnya tidak sama persis, cuma kebetulan saya punya murid itu sangat pintar. Cuma dia itu terbebani dengan kepintarannya. Nah, bisa dibayangkan toh? Jadi dia sampai mengalami depresi. Nah, sehingga karena saya tahu latar belakang seperti itu dari wali kelas sebelumnya, kemudian saya atur seperti itu. Justru saya minta angka. Saya buat setiap kali saya pembagian saya buat angka gitu ya. Dia bersama dengan anak-anak yang saya perkirakan betul nanti duduknya itu dia bersama anak yang tidak pintar, bahkan sangat amat tidak pintarnya gitu ya. Agar dia merasa oh ya wis podo gitu kan, tidak merasa dia menggurui karena dia itu tidak mau bicara keras. Jadi kalau bicara itu pelan. Sehingga saya dudukkan di depan, jadi saya dengar. Saya ikuti dulu sementara ini karena kebetulan dia barusan naik kelas 8 ini. Nah, akhirnya dengan cara seperti itu kok saya lihat dia enjoy daripada di kelas yang sebelumnya.
Jadi menurut saya mungkin kalau ada anak yang seperti itu, ibu panggil aja sendiri, kasih pengertian. Kalau kamu itu justru di kelompok anak-anak yang tidak bisa, kamu akan menjadi memberi influence yang baik buat teman-teman yang kurang itu tadi. Kalau kamu sesama anak-anak yang pintar, maka kamu useless gitu aja. Oke, kita kasih aplaus dulu. Ada yang lain barangkali? Ya sebenarnya ini itu kan tergantung. Iya, bagaimana kita mengkondisikan bisa seperti bagaimana yang disampaikan Bu Feria tadi. Sekali waktu mungkin tetap bisa ya, bisa kita kelompokkan semua yang anak pintar bisa. Atau mungkin kita pakai sistem peer teaching ya. Jadi mungkin setelah mereka yang pintar-pintar ya itu diskusi, mereka masing-masing suruh share aja ke kelompok-kelompok yang lain. Sehingga di situ mungkin dia juga punya perasaan, oh ternyata saya ada manfaatnya untuk kelompok lain. Mungkin seperti itu. Kalau sebaliknya malah merasa dimanfaatkan. Oke. Berarti tergantung bagaimana kita memandangnya mereka. Oke. Ada yang lain? Cukup ya, insya Allah. Oke. Baik. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah. Baik, kalau begitu jika tidak ada pertanyaan, maka saya tutup diskusi kita kali ini terkait apa ini tadi? Review AJD diseminasi hasil pengembangan modul ajar hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak dan Ibu guru sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah, sama-sama kita berikan bahasa Inggris atas presentasinya yang sangat insightful dan juga presentasi Bapak Gun Sarwani, Bapak Wawan, yang juga informatif sekali terkait AI tadi juga ya. Oke, saya undur diri. Saya Nur Mayudani, terima kasih atas